Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Haikal Hafid dari SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru Berkemajuan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit informasi tentang sosok pahlawan yang berjuang sebelum kemerdekaan, yaitu seorang dokter dan juga aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dr. Raden Rubini Natawisastra atau dikenal sebagai Dr. Rubini adalah pahlawan nasional sekaligus seorang dokter militer yang menjalankan misi kemanusiaan di Provinsi Kalimantan Barat pada zaman penjajahan. Dr. Rubini adalah salah satu dari beberapa dokter lulusan Stovia atau yang kita kenal sebagai Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Dr. Rubini ialah seorang pahlawan nasional sekaligus seorang dokter militer yang menjalankan misi kemanusiaan di daerah Kalimantan Barat pada zaman penjajahan. Saat ia dipindahkan ke Pontianak, pada saat itulah ia menjadi seorang dokter serta aktivis politik dan kemanusiaan. Sebagai dokter, ia memiliki keinginan untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak pada proses persalinan. Selama ia di Kalimantan Barat, ia menjalankan misi kemanusiaan dengan menjadi dokter keliling yang melayani pengobatan di daerah terpencil dan pedalaman. Ia juga hanya menerima bayaran berupa hasil bumi dan ternak, bahkan ia juga menggratiskan jasanya sebagai dokter. Di luar urusan pengobatan dan kemanusiaan, ia juga aktif dalam pergerakan politik. Ia bergabung dengan Partai Indonesia Raya atau yang kita kenal sebagai Parindra. Melalui partai ini, ia menyuarakan desakan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Barat yang dianggap tertinggal dari wilayah lain baik dari segi fasilitas dan sumber daya manusianya. Rubini juga mendorong partai ini untuk memberikan perhatian pada program-program pemajuan kehidupan rakyat. Pada saat itu, Parindra mendirikan sejumlah sekolah, klub olahraga, klub kesenian, dan menyelenggarakan kursus politik. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, seluruh organisasi dan kegiatan politik dibubarkan. Akan tetapi, Rubini tetap melakukan kegiatan politik secara sembunyi-sembunyi. Saat ia tahu perlakuan Jepang terhadap rakyat, apalagi terhadap perempuan, ia melakukan perlawanan secara terbuka kepada pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun menganggap bahwa perlawanan tersebut sebagai bentuk ancaman kepada Jepang. Jepang pun memerintahkan penangkapan terhadap aktivis-aktivis yang melakukan perlawanan dan mengeksekusi sebanyak 48 orang, yang diantaranya yaitu Rubini, yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan gerakan tersebut. Dari kisah di atas, banyak sekali makna kehidupan yang bisa kita ambil. Sebagai seorang dokter, ia menjalankan tugasnya seperti sumpah yang ia ucapkan, yaitu saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Ia rela menyusuri sungai, memasuki pelosok-pelosok untuk melakukan pengobatan. Dan juga ia dibayar dengan hasil pertanian, ternak, dan bahkan ia mengikhlaskan jasanya sebagai seorang dokter. Dan juga sebagai orang yang memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana bisa ia merelakan waktunya, hartanya, dan bahkan nyawanya hanya untuk kepentingan bangsa, yaitu mencapai kemerdekaan. Mungkin kita tidak pernah tahu siapa dia, apa jasanya buat kita. Tapi percayalah, tanpa mereka, kita tidak pernah tahu hidup yang penuh damai dan tentram ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.